Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas bab 2 mengenai pengembangan promosi kesehatan di rumah sakit dan klinik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Salma Syifa Audia bersama dua rekan saya, yaitu Dami Pahalania dan Vina Nurul Khairiyah yang akan membahas bab 2 ini. Yang pertama, filosofi PKRS dan klinik. 1. Promosi kesehatan merupakan bagian yang penting dari proses perawatan kesehatan yang meliputi masalah klinis, pendidikan, perilaku, dan organisasi. Dalam perbaikan mutu, promosi kesehatan harus dilibatkan untuk memastikan efektif atau tidaknya pendekatan yang digunakan dan akan dipantau terus-menerus agar hasilnya maksimal. Jadi peran promosi kesehatan di rumah sakit ini adalah untuk memastikan efektif atau tidak si pendekatan yang digunakan. Lalu peran promosi kesehatan di rumah sakit untuk memberikan tambahan informasi terkait gaya hidup setelah pemeriksaan atau prosedur klinis selesai. Memberikan pesan agar pasien dengan penyakit kronis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, WHO mulai mendukung untuk rumah sakit melakukan promosi kesehatan mulai tahun 1990-an. Melakukan promosi kesehatan di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis dan perawatan dengan memberikan informasi mengenai kesehatan untuk pasien, staf, dan masyarakat. Promosi kesehatan juga berguna agar kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih efektif. Rumah sakit mengkonsumsi anggaran dana perawatan kesehatan nasional sebesar antara 40% hingga 70%. Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memulihkan kesehatan. Rumah sakit dapat mempengaruhi perilaku pasien agar lebih cepat tanggap terhadap kesehatan dan masalah kesehatan. Perawatan di rumah sakit tidak hanya berguna untuk menyembuhkan pasien, tetapi juga berguna untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien harus diberikan pendidikan yang lebih intensif. Tanggung jawab rumah sakit adalah untuk perawatan pasien. Sangat penting untuk meyakinkan pasien mengenai persepsi pasien bahwa komplikasi bisa dicegah jika pasien lebih sigap untuk langsung melakukan perawatan ke rumah sakit. Karena rumah sakit memakai berbagai jenis barang, maka rumah sakit juga menghasilkan limbah yang tinggi serta zat yang berbahaya. Dengan adanya promosi kesehatan di rumah sakit, pencemaran lingkungan akan menurun. Jadi, dengan adanya promkes di rumah sakit ini diharapkan pencemaran lingkungan itu tidak akan terjadi. Istilah yang sering digunakan dalam promosi kesehatan termasuk di PKRS, yaitu yang pertama, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan, meningkatkan pengetahuan, serta meningkatkan gaya hidup masyarakat. Pendidikan kesehatan berguna untuk memotivasi keterampilan dan kepercayaan diri agar dapat mengambil tindakan dalam mengatasi masalah kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan ini berguna juga untuk agar seseorang dapat percaya diri dalam mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Pendidikan kesehatan meliputi informasi mengenai sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta faktor individu beresiko, faktor perilaku beresiko, serta cara penggunaan sistem perawatan kesehatan yang berdampak pada kesehatan. Yang kedua, literasi kesehatan. Literasi kesehatan merupakan keterampilan aspek kognitif dan sosial untuk menentukan perilaku individu dalam memperoleh, memahami, dan mampu dalam menjaga kesehatan. Literasi kesehatan menunjukkan pencapaian dalam tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan diri setiap individu untuk mengambil keputusan. Apabila akses setiap individu terhadap informasi kesehatan semakin mudah,
serta dapat digunakan atau dimanfaatkan secara efektif, maka setiap individu akan mampu membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Selanjutnya, yang ketiga, rumah sakit yang mempromosikan kesehatan. Rumah sakit yang mempromosikan kesehatan harus mengembangkan organisasi rumah sakit dalam hal yang mendukung kegiatan promosi kesehatan. Rumah sakit juga berperan aktif untuk pasien dan staf, serta memfasilitasi dalam memberikan promosi kesehatan dan bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan derajat kesehatan. Keempat, promosi kesehatan. Menurut Piagam Ottawa, promosi kesehatan merupakan proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol untuk meningkatkan kesehatan mereka. Promosi kesehatan mempengaruhi tindakan untuk mendukung perubahan sosial, kondisi lingkungan, dan ekonomi yang berguna untuk mengurangi masalah kesehatan individu. Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu. Yang kelima, kolaborasi antar sektoral. Kolaborasi antar sektoral merupakan hubungan antara bagian dari bagian sektor di masyarakat yang dibentuk untuk mengambil tindakan dalam suatu masalah kesehatan dengan lebih efektif. Selanjutnya yang keenam, life skills atau kemampuan hidup. Kemampuan hidup merupakan kemampuan untuk berperilaku positif yang memungkinkan seseorang melakukannya lebih efektif sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup merupakan cara hidup seseorang yang ditentukan oleh interaksi antara karakter pribadi seseorang, interaksi sosial dengan kondisi lingkungan sosial, serta ekonomi. Yang kedelapan, reorientasi pelayanan kesehatan ditunjukkan dengan perhatian yang terfokus pada pencapaian hasil kesehatan dengan mengatur sistem pelayanan kesehatan. Reorientasi pelayanan kesehatan harus mengarah kepada kebutuhan individu sebagai manusia. Perkembangan rumah sakit. Yang pertama adalah perkembangan rumah sakit di Indonesia. Di Indonesia, evolusi rumah sakit dimulai dengan munculnya rumah sakit milik misi keagamaan yang pelayanannya bersifat kedermawanan. Selanjutnya, ada rumah sakit milik perusahaan yang dibangun khusus untuk melayani karyawan perusahaan, misalnya perkebunan, perkembangan, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu rumah sakit yang berasal dari praktik pribadi dokter atau kadang-kadang juga praktik pribadi bidan yang mula-mula berkembang menjadi klinik. Selanjutnya yaitu rumah sakit yang dibangun sepenuhnya oleh pemilik modal yang bukan dokter. Setelah kemerdekaan, rumah sakitan di Indonesia berkembang sangat pesat sehingga muncul berbagai macam rumah sakit baik milik swasta maupun milik pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jenis rumah sakit dibagi berdasarkan yang pertama adalah berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Selanjutnya, berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit privat merupakan rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Menurut WHO, rumah sakit harus terintegrasi dalam sistem kesehatan di mana ia berada. Fungsinya adalah sebagai
pusat sumber daya bagi peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Adapun fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan oleh rumah sakit adalah: 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rumah sakit. Rumah sakit dapat dipengaruhi oleh reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya, mengakibatkan faktor-faktor lingkungan luar rumah sakit akan memiliki pengaruh yang hampir setara dengan faktor-faktor dalam organisasi rumah sakit itu sendiri. Reformasi pembiayaan melalui sistem jaminan kesehatan kepada masyarakat dan jaminan keuangan bagi rumah sakit dalam meningkatkan keterjangkauan pelayanan. Reformasi rumah sakit di Indonesia telah dilakukan juga sebagai respon terhadap dampak globalisasi yang mengakibatkan salah satunya adalah masuknya investor dan tenaga kesehatan asing ke Indonesia. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu cara rumah sakit di Indonesia untuk siap bersaing dengan rumah sakit dalam negeri maupun rumah sakit negara tetangga. 3. Landasan Klinik Permenkes 28 tahun 2011 tentang klinik. Pengertian klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis, dasar, dan atau spesifik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Jenis klinik. Berdasarkan jenis pelayanan dibagi menjadi klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesifik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Klinik pratama atau klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu. Penyelenggara dan kepemilikan klinik. Pasal 3. Klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Pasal 4. 1. Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 2. Pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, dan atau rawat jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat. Tempat layanan. 1. Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya. 2. Bangunan klinik harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keamanan, memperhatikan kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian harus memberikan pelayanan serta 3. Klinik harus memperhatikan fungsi termasuk perlindungan dan cacat anak-anak dan usia lanjut. Pasal 15. 1. Pimpinan klinik pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi. 2. Pimpinan klinik utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya. 3. Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan. Pasal 16. Ketenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan. Pasal 17. 1. Tenaga medis pada klinik pratama
minimal terdiri dari 2 orang dokter atau dokter gigi. 2 tenaga medis pada klinik utama minimal terdiri dari 1 orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai jenis pelayanan yang diberikan. 3. Klinik utama dapat mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis. 4. Dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik. 5. Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non-kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik. Pasal 22. 1. Klinik menyediakan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus A. Ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan. B. Tempat tidur pasien minimal 5 dan maksimal 10. C. Tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya. D. Tenaga gizi, tenaga analisis kesehatan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan atau tenaga non-kesehatan lain sesuai kebutuhan. E. Dapur gizi. F. Pelayanan laboratorium klinik pertama. 2. Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 hari. Pasal 27. Besarnya tarif pelayanan klinik berpedoman pada komponen jasa pelayanan dan jasa sarana. 1. Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jasa konsultasi, B. Jasa tindakan, C. Jasa penunjang medik, D. Biaya pelayanan kefarmasian, 3B. Ruang perawatan untuk rawat inap, E. Administrasi, atau F. Komponen lainnya yang menunjang pelayanan. Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan 4 biaya penggunaan farmasi, bahan dan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan, sarana dan fasilitas klinik, akomodasi, sediaan. 4. Pasien RS dan klinik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378 Menkes per V 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Menkes SK 7 1997 tentang pola tarif rumah sakit pemerintah mengatur kewajiban rumah sakit untuk menyediakan sebagian tempat tidurnya untuk masyarakat miskin. Untuk itu, maka bangsal-bangsal rawat inap di rumah sakit dibedakan ke dalam 3 kelas, yaitu kelas utama, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Fungsi sosial dalam Permenkes yaitu setiap rumah sakit dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak atau kurang mampu sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, rumah sakit berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam nasional atau lokal dan melakukan misi kemanusiaan rumah sakit. 5. The Vienna Recommendation on Health Promoting Hospitals. Rekomendasi Wina tentang promosi kesehatan rumah sakit. Pengantar, seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan kesehatan serta perubahan perawatan kesehatan di Eropa, menciptakan perkembangan baru promosi kesehatan di rumah sakit dengan memantau kerangka kerja yang menjadi dasar proyek. Pergeseran dari proyek HPH atau berdasarkan kerangka kerja didefinisikan dalam Deklarasi Budapest tentang promosi kesehatan di rumah sakit secara lebih, yang didukung oleh jaringan nasional dan regional. Piagam Ljubljana tentang reformasi perawatan kesehatan memberikan latar belakang untuk fase baru dari HPH. Piagam Ljubljana dikeluarkan pada bulan Juni tahun 1996 dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan setempat. Piagam ini juga membahas reformasi atau perubahan perawatan kesehatan Eropa yang mengacu pada prinsip perawatan kesehatan harus memberikan kualitas kesehatan yang lebih baik. Di sini ada lanjutannya, rumah sakit di Eropa hanya mempekerjakan 3% dari total tenaga kerja. Rumah sakit bisa menjadi tempat kerja yang berbahaya bagi kesehatan para pekerja, baik karena paparan dari zat kimia atau fisik yang berbahaya maupun berbahaya secara mental dikarenakan stres yang timbul karena tekanan. Rumah sakit telah menawarkan berbagai macam diagnostik, layanan terapi, serta melakukan perawatan bedah dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang kronis. Oleh karena itu, rumah sakit merupakan organisasi yang terfokus pada perawatan
pengobatan bukan preventif. Saat ini rumah sakit sudah menyadari akan pentingnya promosi kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan keseluruhan. Rumah sakit memiliki potensi yang besar dalam promosi kesehatan, terlihat dalam promosi kesehatan dapat mengoptimalkan sumber daya serta mengarahkan mereka tidak hanya melakukan perawatan pengobatan, namun juga memperhatikan promosi kesehatan sebagai pencegahan kesehatan. Prinsip-prinsip dasar dalam strategi Health for All, Piagam Ottawa terkait promosi kesehatan, Piagam Ljubljana terkait reformasi perawatan kesehatan, dan Deklarasi Budapest terkait promosi kesehatan di rumah sakit. Promosi kesehatan di rumah sakit harus memiliki prinsip. 1. Dalam promosi kesehatan harus memperhatikan martabat manusia, kesetaraan, dan solidaritas. Etika profesional, memahami perbedaan dalam kebutuhan serta perbedaan nilai dan budaya dari kelompok populasi yang berbeda. 2. Melakukan peninjauan terhadap meningkatkan kualitas, kesejahteraan pasien dan staf, serta menjaga lingkungan. 3. Fokus pada kesehatan secara keseluruhan, tidak hanya saja kuratif. 4. Memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk pasien, serta mampu memfasilitasi proses penyembuhan pasien. 5. Menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien sehingga akan hemat biaya, serta mengalokasikan sumber daya untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan. 6. Membentuk hubungan sebaik mungkin antara sistem perawatan dan komunitas serta bagian kesehatan lainnya. Strategi implementasi PKRS memberikan kesempatan untuk setiap rumah sakit dapat mengembangkan perspektif, tujuan, dan struktur yang berorientasi pada kesehatan dengan melakukan strategi sebagai berikut. 1. Mendorong partisipasi dan membuat komitmen dengan cara yang pertama, berorientasi pada keuntungan kesehatan di seluruh rumah sakit. Kelompok profesional dapat membangun komunitas dengan kelompok profesional di luar rumah sakit, serta nantinya dapat berperan aktif. Yang kedua, mendorong peran aktif pasien untuk membina hak-hak pasien, meningkatkan kesejahteraan pasien, serta menciptakan promosi kesehatan di lingkungan rumah sakit, baik untuk pasien maupun keluarga pasien. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk semua staf rumah sakit, termasuk dalam pengurangan limbah rumah sakit. Yang keempat, meningkatkan komitmen manajemen rumah sakit untuk mendapatkan kesehatan, termasuk prinsip kesehatan dalam pengambilan keputusan. 2. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan pendidikan dengan cara yang pertama untuk staf, meningkatkan komunikasi di lingkungan rumah sakit sehingga mereka berpartisipasi terhadap kualitas rumah sakit. Meningkatkan komunikasi antara staf rumah sakit dengan pasien, meningkatkan kualitas informasi, komunikasi, dan pendidikan, serta pelatihan keterampilan untuk pasien dan keluarganya, meningkatkan kerjasama rumah sakit dengan layanan sosial dan kesehatan di komunitas berbasis inisiatif dan kelompok relawan, serta organisasi lain, dengan mengembangkan sistem informasi yang mengukur hasil serta melayani administratif. 3. Menggunakan metode dan teknik dari pengembangan organisasi dan manajemen proyek. Yang pertama, mengorientasikan kembali rutinitas rumah sakit untuk membuat rumah sakit sebagai organisasi pembelajaran. Yang kedua, melatih dan mendidik personil yang sesuai di bidang promosi kesehatan. Yang ketiga, melatih para pemimpin proyek dalam manajemen dalam bidang komunikasi dan keterampilan. 4. Belajar dari pengalaman. Yang pertama, bertukar pengalaman dengan menerapkan promosi kesehatan tingkat nasional dan internasional, sehingga rumah sakit yang berpartisipasi dapat saling belajar dari pendekatan yang berbeda-beda untuk pemecahan masalah. 2. Rumah sakit yang mempromosikan kesehatan harus berkomitmen pada wilayah dan komunitas nasional dan internasional. Partisipasi promosi kesehatan di rumah sakit milik WHO. Jaringan rumah sakit yang ingin menjadi anggota jaringan Health Promoting Hospitals milik WHO harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus mendukung prinsip-prinsip dan strategi mendasar untuk pelaksanaan rekomendasi WINA. Yang kedua,
harus menjadi anggota jaringan nasional atau regional di negara-negara di mana jaringan semacam itu ada. Atau jika tidak ada, harus mendaftar langsung ke lembaga koordinasi internasional. Yang ketiga, harus mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan di tingkat internasional atau nasional oleh anggota jaringan internasional, organisasi kesehatan dunia, dan lembaga koordinasi nasional. Ada 3 jenis keanggotaan. Yang pertama, anggota jaringan nasional atau regional, anggota perorangan dari negara-negara yang tidak ada jaringan nasional atau regional, serta anggota jaringan tematik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.